Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9 ya pada pertemuan keempat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita ini membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang semangat menuntut ilmu melalui kisah keempat Imam Mazhab Fikih ya. Nah, pada pertemuan kali ini akan lebih Ibu jabarkan lagi. Jadi disimak anak-anak ya. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam mazhab pertama adalah Imam Abu Hanifah. Memiliki nama lengkap Nu'man bin Sabit bin Zautan bin Ma'ah. Tinggal di pusat pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yakni di Kufah. Imam Abu Hanifah dilingkari oleh pergumulan berbagai pemikiran, berbagai sekte keagamaan, serta sirkulasi kekuasaan. Kota Kufah adalah pusat perkembangan ilmu ya. Semenjak dijadikan sebagai pusat kota oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan oleh Abu Hanifah, Kufah disebut sebagai kota ilmu. Ilmu apa saja yang berkembang di kota Kufah? Nah, ilmu-ilmu yang berkembang di kota Kufah ya. Yang pertama yaitu ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, nahwu, sejarah, sastra serta ilmu fikih. Semangat menuntut ilmu Imam Abu Hanifah sangat tinggi sehingga menjadi ahli fikih dan ilmu kalam. Beliau telah bergaul baik dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, berguru kepada lebih dari 93 orang tabi'in, dan jumlah guru yang menjadi tempatnya belajar mencapai 300 orang. Ya, kegiatan bisnisnya terhenti karena kesibukan beliau dalam menuntut ilmu, kesibukan beliau mengajar dan berfatwa. Jadi Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, barang siapa mempelajari ilmu demi harta duniawi, maka ia tidak akan memperoleh keberkahan dari ilmu dan justru membuat hati menjadi bodoh ya. Yang kedua yaitu Imam Malik. Imam mazhab kedua adalah Imam Malik ya. Memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Khiman bin Khutsail bin Amr bin Harits. Imam Malik tinggal di Madinah hingga wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang selalu berorientasi dan mencintai ilmu serta periwayatan hadis. Imam Malik memulai belajar menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau dianugerahi daya ingat yang sangat kuat sebab kecerdasannya Imam Malik mempelajari banyak ilmu dan memahami fikih dalam waktu yang singkat. Di usia 17 tahun, Imam Malik telah direkomendasikan oleh 70 guru termasuk Robi'ah dan Az-Zuhri untuk menjadi pengajar. Menurut Imam Malik, ada 4 kriteria orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, orang yang menuruti hawa nafsu dan berbuat maksiat. Yang ketiga, orang yang sering berdusta dan menyeru pada kesesatan. Yang keempat yaitu orang yang tidak memahami isi kandungan dari apa yang diucapkan, meski dia ahli ibadah. Imam Malik pernah berpesan kepada para penuntut ilmu,
bahwa seseorang tidak akan dapat memperoleh ilmu hingga bersiap untuk dihantam oleh kefakiran dan mau memprioritaskan pencarian ilmu dari yang lainnya. Artinya, jika telah bersiap diri untuk menjadi pencinta ilmu, harus bersiap diri menjadi fakir harta, ya. Lanjut yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam mazhab ketiga adalah Imam Syafi'i. Bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Ubay bin Yazid bin Hasim bin Abdul Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Husain. Imam Syafi'i bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yakni Abdul Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, ya. Kemudian pada usia 2 tahun dibawa ibunya hijrah ke Mekah. Ibunya bernama Yaminah dari kabilah Azdi. Beliau sangat berperan dalam perkembangan keilmuan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak mendalami sastra Arab dari suku Khuzail dan banyak menghafal puisi dari bahasa Arab serta gramatikalnya. Banyak menghafal hadis dan pembahasan masalah dari para gurunya di Masjidil Haram, ya. Beliau belajar keilmuan dari Syekh Muslim bin Khalid Azanji, belajar hadis dari Sofyan bin Uyainah dan ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i hidup di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Beliau berguru pada Imam Malik pada usia 13 tahun. Mampu menghafal kitab Al-Muwatta dengan sangat baik sehingga kemampuan beliau begitu dikagumi oleh Imam Malik. Imam Syafi'i pernah berpesan, "Tidakkah aku berdiskusi dengan seseorang, melainkan aku sangat ingin yang bersangkutan bisa menunjukkan kesalahanku. Dan jika hatiku tidak memiliki solusi suatu permasalahan, aku berharap agar mendapat mitra diskusi diterima setiap orang." Maksudnya adalah orang yang belajar maupun mengajari bisa saja terdapat kesalahan dan sangat diharapkan dalam suatu diskusi ilmu ada orang yang sadar akan suatu kesalahan dan mau mengingatkan orang tersebut tanpa bimbang atau sungkan karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kesalahan dan kekhilafan. Yang Imam mazhab yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal, ya. Bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Az-Zuhali Asy-Syaibani Al-Marwazi. Nama beliau dinisbatkan dari nama kakeknya. Kakeknya adalah wali kota Sarkan dan ayahnya adalah tentara Daulah Abbasiyah. Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan panjang untuk menemui ahli hadis untuk menerima pernyataan hadis karena kecintaannya terhadap ilmu hadis. Beliau mempelajari ilmu hadis di usia 15 tahun dari 20 ahli hadis. Imam Syafi'i merupakan guru yang mengajarkan ilmu fikih dan usul fikih kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, "Sewaktu saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya kenal di sana yang lebih mengetahui fikih, lebih zuhud, lebih waro, dan lebih pintar daripada Ahmad bin Hambal." Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata, Ahmad bin Hambal adalah imam yang unggul dalam 8 kondisi, yaitu
imam dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam kajian ilmu Al-Quran, dan ilmu bahasa, dalam sunnah dan dalam zuhud, dalam sikap wara dan dan dalam kondisi fakir. Orang yang mencintai ilmu tidak akan tergiur dengan kenikmatan dunia. Semakin dalam keilmuannya, semakin dekat pula dengan Tuhannya. Memiliki ilmu seharusnya tidak membuat seseorang sombong, namun harus ada kesadaran bahwa ilmu yang dimiliki belum cukup untuk memberi manfaat bagi orang lain dan berusaha menggapai ilmu dengan sungguh-sungguh. Beberapa hal yang dapat dipetik dari keempat imam mazhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut ilmu tidak terpaut usia. Setiap orang bisa melakukannya, bahkan orang yang sudah tua renta pun tetap bisa belajar atau menuntut ilmu. Yang kedua yaitu berani mengingatkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, dukungan dan ridho dari kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu. Yang keempat, meluruskan niat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, tidak memiliki orientasi pada duniawi. Jadi anak-anak, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.